Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, yaitu suhu dan kalor pada pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kali ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba kalian lihat dan amati ketiga gambar peristiwa yang akan ditampilkan berikut ini. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Nah, setelah kalian mengamati dan memperhatikan ketiga gambar ini, nah dari gambar tersebut, gambar manakah yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas satu persatu. Nah, gambar yang pertama itu gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, untuk gambar yang kedua adalah gambar seorang ibu yang sedang menjemur pakaiannya di bawah terik sinar matahari. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Nah, dari ketiga gambar tersebut terdapat persamaannya, yaitu adalah sama-sama menggunakan kalor atau energi panas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentunya tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia selalu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu apa itu yang dinamakan kalor? Nah, kalor adalah panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, apa saja sumber-sumber energi panas? Atau apa sajakah sumber-sumber energi pada benda yang dapat menghasilkan energi panas? Nah, ini dia sumber energi panas. Yang pertama yaitu matahari. Jadi sumber energi panas yang pertama itu adalah matahari. Nah, energi dari matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan atau yang biasa disebut dengan proses fotosintesis. Selain itu juga sumber energi panas matahari ini
memiliki manfaat yang sangat besar. Contohnya seperti menghangatkan bumi. Nah, bisa kita bayangkan seandainya tidak ada matahari, maka bumi ini akan terasa sangat dingin tentunya. Nah, kemudian selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan energi panas matahari ini. Contohnya yaitu untuk mengeringkan pakaian, seperti yang terdapat pada gambar tadi. Ada seorang ibu yang sedang mengeringkan pakaian atau menjemur pakaian. Lalu bisa juga untuk mengeringkan padi, atau juga digunakan untuk mengeringkan garam pada proses pembuatan garam. Selanjutnya kita ke sumber energi panas yang kedua. Nah, sumber energi panas yang kedua yaitu api. Nah, api juga banyak manfaatnya bagi manusia. Selain dapat menghangatkan tubuh manusia, juga dapat digunakan untuk memasak makanan contohnya. Kita lanjut ke sumber energi selanjutnya yaitu sumber energi panas listrik. Nah, saat ini sumber energi panas listrik ini salah satu sumber energi panas yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sumber energi listrik ini tergolong ke dalam sumber energi yang praktis. Contohnya seperti dalam peralatan rumah tangga, ketika kita mau merapikan pakaian, contohnya kita menggunakan setrika. Terus untuk memasak nasi, kita menggunakan magicom misalnya. Nah, sumber energi panas yang keempat yaitu gesekan dua buah benda. Nah, ketika kita merasa dingin dan menggesekkan kedua telapak tangan kita dalam waktu yang lama, maka kita akan merasakan hangat. Karena kedua telapak tangan yang kita gesekkan itu ternyata menimbulkan energi panas. Nah, selanjutnya silahkan kalian coba lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, coba kalian gosokkan kedua telapak tangan kalian dalam waktu kira-kira 1 menit. Nah, apa yang akan kalian rasakan? Nah, tentunya kalian akan merasakan telapak tangan kalian terasa hangat. Nah, setelah selesai melakukan percobaan yang pertama, silahkan lakukan percobaan yang kedua. Nah, untuk percobaan yang kedua ini, silahkan disiapkan 1 buah kain yang kering dan 1 buah penggaris plastik atau mistar plastik ya. Nah, silahkan kalian menggosokkan penggaris plastik itu pada kain kering. Kira-kira dalam waktu 2 menit. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, setelah selesai kalian menggosokkan mistar atau penggaris plastik dengan kain yang kering tadi, sekarang silahkan kalian sentuh penggaris plastik yang tadi sudah digosokkan dengan kain kering. Tentunya kamu juga akan merasakan panas pada saat menyentuh penggaris plastik tersebut.
Nah, anak-anak, ternyata energi panas itu juga dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan dua buah benda dalam waktu tertentu, sebagaimana telah kalian buktikan dalam percobaan yang tadi sudah kalian lakukan. Nah, pada zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, eh, biasanya ketika mereka membutuhkan energi panas, mereka akan menggosokkan dua buah batu kering. Ya, di sini ada gambarnya, eh, di mana mereka menghasilkan api itu salah satunya yang pertama dengan cara menggesekkan dua buah batu kering. Dan selain menggunakan batu kering, mereka juga biasanya menggunakan dua buah kayu kering. Digesekkan dalam waktu yang lama sehingga akan menghasilkan api. Beda halnya dengan zaman sekarang seperti tadi kan ada selain sumber energi matahari, api, dan yang ketiga tadi itu ada sumber energi listrik. Sehingga di zaman sekarang ini lebih mudah ya untuk eh, menghasilkan api. Contohnya sekarang sudah ada korek api, terus kompor gas yang sangat mudah untuk menghasilkan api. Kita lanjutkan kepada kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah waktu kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Silahkan kalian catat pertanyaannya. Kalian tulis jawabannya pada buku tulis kalian. Dan nanti kita akan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh dua sumber energi panas yang kamu ketahui. Untuk pertanyaan ketiga, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Dan pertanyaan terakhir yang keempat, tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Nah, demikianlah tadi pembelajaran untuk kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.